Tengah dua? Dua dulu, oke, silakan. Silakan untuk mic-nya. Mohon izin, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terlebih dulu mohon izin, perkenalkan nama saya Taufik Sibuan dari salah satu wartawan Maluku Utara, Indonesia paling timur, Indonesia Timur, dari Teropong Malu, Pak. Saya media online, Pak. Salah satunya wartawan dari Maluku Utara diutus ke pusat ke Jakarta. Baik Pak, saya persingkat aja waktunya. Pertama secara pribadi dan secara kelembagaan saya apresiasi, bangga salah satu orang Indonesia Timur yang kerja terlihat oleh Mabes Polri. Karena Mabes Polri saat ini lagi gencang-gencangnya untuk bersih-bersih yang namanya penyakit ini nih, judi online nih. Satu, yang kedua, barangkali Mabes Polri ini adalah pengambilan kebijakan tertinggi dalam instrumen institusi kepolisian. Saya kira ini seluruhnya kekuatan ini diarahkan untuk dalam rangka pencegahan di tingkat Polres dan Polda se-Indonesia, termasuk kami di Maluku Utara. Sehingga ini juga patut kita apresiasi. Saya kira ini juga membahaya untuk masa depan generasi Indonesia. Yang ketiga mungkin mau tanya, kira-kira mohon izin Pak Karopenmas, sejauh ini perkara ini sudah berapa lama yang ditangani oleh pihak Mabes Polri, lalu kemudian tersangkanya apakah hari ini juga dihadirkan atau memang sudah ditahan karena atas putusan ingkrah pengadilan, sehingga ini juga kami butuh dari rekan-rekan media sekalian. Oleh karena itu saya yang terakhir mungkin itu tadi yang pertama untuk tersangkanya, kemudian apakah sudah diputuskan perkara ini di tingkat pengadilan atau masih dalam proses penahanan di Mabes Polri. Mohon maaf kalau saya salah sebut. Kemudian kasus ini sudah berjalan berapa lama, baru kemudian kita dilakukan konferensi pers hari ini. Mungkin mohon maaf ya, di kesempatan ini perkataan saya mungkin salah, hilaf, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kedua, silakan. Ya, perkenalkan saya Riana dari MNC Portal. Pertanyaan pertama, tadi dijelaskan bahwa PT AJP ini sudah beroperasi dari tahun 2007, tapi baru melakukan tindak pidana itu baru 2020 sampai 2022 atau bagaimana? Lalu mengenai perizinan hotel ini bagaimana Pak? Apakah sudah diselidiki? Adakah keterlibatan dari instansi lain untuk memberikan perizinan seperti itu? Lalu Eva ini kan tadi disebutkan bahwa dia adalah salah satu komisaris dari PT AJP. Apakah Eva ini juga bagian dari sindikat online? Jika iya, sindikat judol. Jika iya, apakah itu dari sindikat internasional atau bukan? Terima kasih. Baik, saya tutup dulu dua sesi ini ya. Yang pertama terkait apresiasi, kami ucapkan terima kasih. Tentu ini bagian daripada kolaborasi seluruh aparatur penegak hukum yang ada di Indonesia dan kemudian juga partisipasi masyarakat tentunya. Yang pertama, Pak Direktur, kami persilakan terkait dengan proses penanganan ini sudah berapa lama, dan yang kedua tadi dari MNC juga terkait dengan keterlibatan masalah perizinan. Kami persilakan Bapak Direktur. Baik, terima kasih. Saya menjawab yang pertama dulu. Penanganan perkara ini sesuai dengan laporan polisi itu tanggal 25 November
25 November kita mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi kurang lebih hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Alhamdulillah bisa lebih cepat. Kemudian terkait dengan tersangka saat ini, kemarin dari penasihat hukum memberikan surat rawat bahwa yang bersangkutan sedang dirawat di rumah sakit karena stroke sehingga tidak bisa dihadirkan di sini, namun proses tetap berjalan, tidak ada masalah, tidak mengganggu proses penyidikan karena memang sesuai dengan KUHP ya, penahanan itu tidak wajib, dapat dilakukan penahanan apabila diduga melakukan penghilangan barang bukti, mempersulit proses penyidikan, atau melarikan diri. Nah ini menjadi pertimbangan kita. Terkait dengan kedua dari rekan media tadi, bahwa PT AJP sejak 2007 dan sekarang baru dilakukan penyidikan terkait masalah tindak pidananya. Jadi perusahaan ini memang seperti yang sampaikan, usahanya adalah awalnya memang properti, ya properti berjalan, dan si Tempus 2020 sampai dengan 2022 itu ada aliran masuk dana yang mencurigakan, dan ini terdetek oleh PPATK sehingga memberikan informasi kepada kita dan kita langsung melakukan proses penyelidikan. Dan setelah kita cukup barang bukti, cukup saksi, baru kita lihat bahwa ada perbuatan melawan hukum, maka kita tingkatkan menjadi penyidikan. Selanjutnya kita lakukan proses penyidikan, kita lakukan upaya paksa, diantaranya yaitu penyitaan terhadap aset tersebut, dan kita lakukan penetapan tersangka terhadap FH yang tadi kami sampaikan maupun korporasi. Dan ini semua tentunya tidak tiba-tiba, semua melalui proses penyelidikan perkara, ya, kemudian kita tetapkan, ya, termasuk penyitaannya pun kita proses. Selain penyitaan itu penyitaan dari Polri, kita minta penetapan dari pengadilan. Semuanya sesuai dengan prosedur yang sudah kita lakukan. Kami lupa menyampaikan bahwa izin sita yang dari penetapan dari pengadilan, yaitu izin sita nomor 61 Penpit B strip sita garis miring 2025 PN Jakarta Utara tanggal 13 Januari 2025. Itu nomor penetapannya dari pengadilan. Kemudian keterlibatan instansi masa perizinan. Kalau perizinan tentunya kalau usaha ya pasti diproses perizinannya ada semua, tidak ada masalah, karena memang proses usaha untuk pembangunan hotel itu sendiri juga sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian tentunya pasti melalui tahap-tahap yang seharusnya sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian terkait masalah FH sebagai komisaris, tentunya dia juga ikut bertanggung jawab atas semua pengelolaan di situ, termasuk hasil daripada pengelolaan hotel itu sendiri yang masuk rekening dari FH ke AJP, AJP dibuat ke hotel, hotel dikelola, dioperasionalkan, dan hasilnya juga kembali ke AJP, AJP juga memberikan keuntungan kepada FH. Seperti itu. Ada lagi? Artinya FH ini komisaris AJP atau dia juga bagian dari sindikat judo itu, Pak? Oh, ya justru itu, karena dia adalah top leadernya dari jaringan judi online yang kemarin kami sampaikan di awal. Sesi kedua kita buka, masih ada pertanyaan?